baru akan dilaksanakan di 2030 sampai 2045. Yang terhormat Bapak, mohon maaf karena belum hafal nama-namanya ini, ada Pak Sari Nofis Yuto dari Bank Indonesia, kemudian Prof. Sarah dari alma mater Pak Menku yang baru ini, Pak Purbaya. IPB-nya satu kan dulu ya kan? Oh IPB, oh sorry. Siap. Maaf salah ini, salah. Baik, kemudian ada Pak Royan dari Dishub, Pak Prof. Piatus dari Mula Warman, ada dari Gapki juga saya lihat kawan, kemudian dari Batubara ada ya, APBI ada, oke ada dari dinas-dinas, ada dari Bapeda, dari PU dan beberapa dinas lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama ini mohon izin, artinya di tengah pembahasan secara akademik kami hadir membahas dari jalur praktisi gitu kan. Jadi mungkin beberapa kami tidak menyajikan data-data secara komprehensif karena kami nggak melakukan FS dan lain sebagainya, tapi kami melihat beberapa perspektif yang mungkin perlu dilakukan karena pada dasarnya kita langsung aja, CV saya udah kemarin dikirim. Disclaimer ya, bahwa ini semua data yang saya berikan di sini adalah hasil pengumpulan dan analisa saja untuk mencari akar kondisi masalah dan mencari win-win solution alternatifnya. Menurut penjelasan, sebenarnya saya cukup kaget yang diundang hari ini adalah Apindo. Seharusnya sih porsinya Kadin nih kalau bicara masalah perkereta apian, tapi karena Kadinnya sesuatu dan lain hal sedang stuck ini, jadi mungkin dialihkan ke Apindo sementara. Nah kebetulan saya juga di Kadin juga, di Apindo juga, yaitu kawan-kawan di Gapki. Tapi kami kalau di organisasi pengusaha itu orangnya satu, organisasinya banyak Bu, biasanya seperti itu. Baik, Apindo itu sendiri sejarahnya supaya kita semua sama-sama tahu bahwasanya kita itu asosiasi pengusaha yang paling pertama didirikan di Republik ini. Kita berdiri udah 31 Januari 1952. Kira-kira 3 tahun setelah kita diakui pasca konferensi meja bundar, ya kan, oleh pemerintah Hindia Belanda bahwa kita merdeka. Tapi di tahun 60-an itu berdiri Kadin, pengejawantahan dari Chamber of Commerce. Jadi secara struktural kami masuk ke dalam anggota luar biasa dan secara undang-undangnya diamanahkan untuk mengurusi masalah hubungan industrial. Jadi kalau ada dengar tiap bulan November demo pengupahan dan lain sebagainya, itu porsinya kami untuk berurusan dengan serikat pekerja dan serikat buruh. Ini kemarin titipan dari Bapak Ketua, Pak Abriantinus, beliau tidak dapat hadir pada hari ini, tapi masalah kereta api ini kemarin beliau singgung ke Pak Menko bidang infrastruktur wilayah Pak AHY pada saat Raker Kornas Apindo di tanggal 5 Juli 2025. Beliau minta agar dilakukan percepatan khususnya untuk infrastruktur kereta api dan udara antar pulau Kalimantan ini sendiri. Kenapa? Karena adanya IKN saat ini itu sangat penting dan momentum. Artinya Kalimantan Timur dan Kalimantan yang lain itu punya peran strategis bagaimana mereka bisa menjadi wilayah pendukung utama. Nah, wilayah pendukung utama kalau infrastrukturnya masih belum terbuka, maka potensi yang ada hanya teori belaka yang kita bicarakan, hanya di atas kertas, tidak bisa kita praktekkan. Mungkin kalau investasi yang strategis macam batu bara, kemudian kelapa sawit itu bisa jalan existing karena dia padat modal. Tapi kalau untuk yang pengembangan macam industri kerakyatan model kakao yang saya jalanin, kemudian ada potensi tanaman aci dan lain sebagainya. Karena walaupun kami yakin secara teknis ya, walaupun Bapak Presiden menetapkan IKN itu adalah ibu kota politik, tapi motif bisnisnya pasti akan selalu mengikuti nantinya. Pasti peluang-peluang itu pasti akan datang dan minta disondingkan karena Kalimantan Timur punya sesuatu yang tidak dimiliki Pulau Jawa. Dan itu yang akan menjadi satu bargaining position. Pesan pentingnya adalah bahwa infrastruktur ini akan menjadi transformasi ekonomi. Rel bukan hanya besi di tanah, tapi akan membuat urat nadi ekonomi baru di Kalimantan Timur. Tadi penjelasan dari Pak Royan sangat komprehensif, sangat detail. Yang kami coba simpulkan tadi dari sudut pandang pengusaha, berarti permasalahannya adalah perlu dilakukan diskusi atau pembicaraan kepada stakeholder dalam arti pemerintah. Itu yang 10 tahun proses itu mesti dipersingkat. Karena kalau investor mana aja mau masuk 10 tahun proses perizinan dan sebagainya itu nggak akan ada. Ini urusan pemerintah untuk bisa merampungkan ini. Artinya harus berpikir out of box. Aturan-aturan, mohon maaf, yang sudah primitif harus sudah dirubah, harus sudah
adjust dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga kita bisa melakukan percepatan-percepatan untuk ekonominya Kalimantan Timur. Kondisi logistik saat ini, biaya logistik itu existingnya Bu, itu 23-27% dari harga produk. Di nasional, kita bicara nasional itu berarti Pulau Jawa ya, karena 55% penduduk kita, sumber faktor produksi kita ada di Pulau Jawa, itu saat ini dia di angka 15%. Nah, artinya ini jadi PR kita, kalau memang betul nanti ini jadi ada jalur kereta api, bisa banyak membantu pengembangan daerah terisolir. Ketergantungan pada truk dan tongkang bisa akan sedikit berkurang. Ada alternatif lain ya. Kalau kita mau buka lebih detail pada truk dan tongkang ini, ada potensi-potensi kerugian yang bisa terjadi. Ya kan, selama tongkang itu bergerak dari posisi apa istilahnya itu jetty sampai ke transshipment, itu bisa ada loose batu baranya yang terjadi dengan berbagai macam alasan, ya kan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu merupakan satu poin loose, makanya saya pikir Biden kenapa dia mau fokus ke situ, pasti dia mau mengurangi masalah itu juga, risk faktornya itu dia mau kurangi. Kemudian konektivitas antar daerah kita masih sangat rendah. Saya aja kalau mau ke Mahakabulu, mau ke kebun kakao itu 1 hari 1 malam Bu, pakai kapal. Kenapa saya pilih pakai kapal? Kalau pakai mobil pegel Bu, sampai sana itu udah encok pinggangnya 14 jam, 15 jam dengan jalan yang kurang lebih ya seperti apa ya? Seperti off-road tapi tidak dijalani dengan mobil off-road. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dengan ada jalur rel ini, artinya efisiensi logistik yang kita harapkan itu 20-30% bisa lebih murah. Kenapa kita pakai angka ini? Patokannya di Pulau Jawa seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak terlalu jauh. Ini kan perlu detail lagi perhitungannya nantinya. Makanya kami pakai bahasa diharapkan. Kluster industri yang saat ini kita punya ada sektor ekstraktif, batu bara, migas, dan nikel. Ini yang bisa untuk masuk sebagai pemain utama, masuk untuk transportasinya. Kemudian ada sektor agroindustri, ada kakao, ada CPO, dan jangan dilupakan ada hasil hutan bukan kayu yang bisa kita kembangkan bersama. Belum lagi ini kita bicaranya masalah saat ini fast growing tree yang coba ditanam HTI itu punya potensi untuk bisa dimobilisasikan melalui perkereta apian ini. Kemudian kita punya ada sektor energi dan manufaktur, ada PLTU, biofuel, dan yang kita dengar ada IKN Green Industry ya. Nah itu kita harapkan Kalimantan Timur bisa menangkap peluang-peluang itu jadi pemain utamanya. Dampak terhadap daya saingnya, kalau itu betul terrealisasi, kemungkinan besar batu bara dapat hemat 3-5 US dollar per ton, artinya margin ekspor akan naik. Kemudian CPO, akses cepat ke biofuel dan global industri, kakao, percepatan pengiriman bahan baku dan produk olahan, IKN, pasok, konstruksi dan logistik pangan bisa terjadi. Efisiensi 20% berarti kita bisa menghemat kurang lebih ekuivalennya 10-15 triliun per tahun. Jadi dampaknya memang sangat luar biasa apabila kereta api ini bisa tanda kutip cepat diwujudkan. Jangan juga kelamaan Bu, sampai 2030, 2045 itu nanti keburu daerah lain yang masuk sebagai pemain utama untuk memasukkan IKN ketimbang Kaltim itu sendiri. Kalau kita sih pengusaha santai-santai aja, kita bisa fleksibel, tapi namanya kita pengusaha Kalimantan Timur, kita ingin sumber dayanya dari sini, barangnya dari sini, hasil produk dari sini, jadi nilai tambahnya betul-betul dirasakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita, ya kan? Kemudian peningkatan PDRB dan investasi baru. Boleh kita katakan kalau kita mau buka dari, kalau Ibu boleh baca buku dari Karl Bock, ekspedisi dia ke Kerajaan Kutai Kertanegara, Kesultanan tahun 1878, itu dilakukan melalui ekspedisi sungai. Sampai hari ini, 2025, Sungai Mahakam pun masih urat nadi utama. Kita mau ngirim barang dari Mahakam Hulu dan sebagainya itu yang paling murah lewat sungai, paling murah, paling aman, dan sampainya bisa lebih cepat hitungannya. Nah, tapi implikasinya hanya daerah-daerah di sekitar sungai itu yang berkembang, kampung-kampungnya. Di luar daripada itu kita punya potensi loh, daerah dataran tinggi kita ada di daerah Kutai Barat, mau ke, saya pernah tanam nilam kebetulan di situ tahun 2005, tapi karena kesusahan untuk menurunkannya, jadi itu jadi sumber masalah. Kalau kereta api ini bisa, hub-hubnya itu bisa tercipta, paling tidak peluang-peluang itu bisa mulai dilirik oleh para pengusaha-pengusaha kita untuk bisa dijajaki. Dan yang jelas tumbuhnya UMKM di sektor jasa logistik itu pasti akan meningkat dengan adanya fasilitas itu.
Kata kuncinya itu pemerintah itu cukup membantu percepatan mengenai IMI. Pertama infrastruktur, kedua mandatori, ketiga insentif. Ada tiga ini, udah serahkan pada kami, serahkan pada masyarakat, itu jalan sendiri. Kemudian dorongan pembentukan kawasan ekonomi baru, begitu adanya kereta api ini. Dampak sosial kita coba himpun kemarin, walaupun ya kita coba klasifikasikan yang punya potensi paling tinggi saja kita masukkan. Pertama itu penyerapan tenaga kerja lokal, itu sudah jelas. Kemudian kedua, akses ekonomi dan sosial meningkat, perubahan struktur wilayah desa menjadi pusat pertumbuhan baru, dan kita melihat terkait dampak sosialnya punya hasil yang positif rata-rata, hampir tidak ada yang negatif. Prinsip keberlanjutan, kita bisa melakukan pendekatan green economy, ya kan, dengan tadi Mas Royan sudah memaparkan bahwa kereta apinya bukan kereta api yang model dulu, ya kan, yang dengan batu bara dan lain sebagainya. Artinya kita bicaranya ada potensi-potensi green economy ke depan yang bisa dicapai dengan itu. Kemudian minimalkan dampak lingkungan dengan amdal adaptif, memberdayakan masyarakat lokal sepanjang jalur rel. Ini perlu menjadi catatan, karena kebanyakan kita begitu investasi masuk dan lain sebagainya, nanti ada jadi masalah terkait pembangunan dan sebagainya, itu perlu pembicaraan sinergi kepada beberapa stakeholder, khususnya stakeholder budaya. Tantangan tata ruang dan izin lahan, konflik konsesi tambang dan perkebunan, pendanaan, ya kita ngitung 100 triliun Pak, ternyata hitungannya 480 triliun. Artinya di atas angka ini memang perlu skema-skema tertentu. Kita nggak bisa mengharapkan pemerintah 100%, at least, kecuali mungkin Kalimantan Timur punya status baru yang bisa membuka keran prioritas pembangunan, entah apapun namanya itu nanti. Ya, kemudian teknis topografi yang rumit, infrastruktur penunjang terbatas ini tadi sudah Mas Royan paparkan beberapa, dan itu memang perlu mitigasi yang mendalam, khususnya kita di wilayah aluvialnya yang dekat dengan laut, itu kita cenderung tanah liat ya. Lihat aja, ibu kemarin lewat tol Bu, sini enggak lewat kan, ibu merasakan kan bagaimana kan itu. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya lah Bu. Kemudian sosial, lingkungan, relokasi dan komunikasi publik. Rekomendasi kami, rekomendasi kebijakan ini perlu, pertama kita perlu bentuk satu forum supaya masukan-masukan itu lebih komprehensif dan beberapa percepatan itu bisa kita coba lakukan. Kalau mungkin pemerintah provinsi berbicara kepada pemerintah pusat, artinya cuma satu tangan, tapi kalau model Apindo bicara, swasta bicara, BUMN bicara, pasti akan kedengeran, ya kan? Apalagi kalau masyarakat adat bicara, lebih cepat lagi itu kedengarannya biasanya. Kemudian insentif fiskal dan non fiskal bagi industri di jalur rel, roadmap green rail logistik untuk mendukung ekonomi hijaunya IKN agar bisa sinergi dengan plannya IKN, pendanaan inovatif, bisa ada green bond, konsorsium, Apindo dan lain sebagainya. Conclusion, kereta api Kalimantan Timur bukan hanya rel baja, tetapi jalan menuju transformasi industri hijau, konektivitas Nusantara dan keadilan ekonomi lintas wilayah. Apindo Kaltim sangat mendukung percepatan hal ini, buka akses semua daerah Kalimantan dari jalur udara dan kereta api terkait konektivitas ke IKN yang akan mempunyai banyak manfaat dan dampak positif ke depan. Ada pemikiran bagaimana kita bisa, kayak Kalimantan Barat itu sudah punya ya, dia jalan ke Malaysia itu sudah punya ya, dari hasil program apa ya dulu ya, yang ada dilakukan dari dua daerah. Kita juga berharap bisa dari sini kita bisa ke wilayah mungkin perbatasan Brunei dan lain sebagainya dengan jalur kereta api, otomatis dari situ bisa banyak peluang-peluang yang bisa tercipta dari sisi ekonominya. Ini gambaran tadi, kalau tadi bicara Mas Royan hak mengenai jumlah penduduk, ini gambaran kita ya. Ini data saya ambil dari Visual Capitalis tahun 2020 dan masih relevan sampai hari ini, bahwasanya penduduk kita itu memang padatnya itu di wilayah nih ya, ini Pulau Jawa ini 55%, sedangkan di kita itu lebih banyak hanya di Samarinda. Ini berdasarkan data penduduknya. Beda dengan di Filipina, dia merata. Nah, jadi memang pertumbuhan ini harus sudah mulai diatur. Kita sangat senang sekali dengan adanya IKN, memang otomatis nanti kemajemukan penduduk di sini akan bertambah. Tapi rasa-rasanya Samarinda ini udah terbiasa dengan penduduk majemuk mulai tahun 1900-an, awal masih pemerintah kolonial, kita udah penduduknya majemuk di sini, jadi bukan hal yang asing bagi kita. Tapi apabila ini bisa terjadi,
maka Indonesia sendiri punya dampak untuk pengembangan berbagai macam sektor yang bisa dikembangkan di pulau yang hamparannya luas, hampir 5 kali Pulau Jawa, dan jumlah penduduknya masih sedikit, dan yang terbuka baru di sekitar bantaran sungai. Demikian yang bisa saya sampaikan sementara dari sudut pandang Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Illahumma wafiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.